Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulani dengan NPM 2411742. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan motivasi belajar siswa melalui metode aktif. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kita semua. Seorang pendidik, pernahkah Anda merasa sudah menjelaskan materi dengan baik, namun siswa di kelas tampak tidak bersemangat? Mereka mengantuk, pasif, dan sepertinya tidak sabar menunggu bel istirahat berbunyi. Jika ya, Anda tidak sendirian. Ini adalah tantangan klasik yang dihadapi guru di seluruh dunia. Masalah ini bernama rendahnya motivasi belajar. Motivasi adalah bahan bakar dari proses belajar. Tanpa motivasi, siswa mungkin hadir secara fisik, tetapi pikiran mereka ada di tempat lain. Lalu, bagaimana kita mengubah kelas yang pasif menjadi kelas yang penuh energi? Bagaimana kita menyalakan kembali api keingintahuan dalam diri siswa? Jawabannya terletak pada sebuah pergeseran paradigma. Pergeseran dari mengajar menjadi mengajak siswa menemukan. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Judul, Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Metode Pembelajaran Aktif. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas. Tomtei, apa itu motivasi belajar dan mengapa itu krusial? Dan apa definisi sesungguhnya dari pembelajaran aktif? Dan yang paling penting, beberapa metode praktis pembelajaran aktif yang terbukti dapat membangkitkan motivasi siswa. Siapkan catatan Anda, mari kita mulai. Sebelum kita membahas solusinya, kita harus paham akarnya. Apa sebenarnya motivasi belajar itu? Motivasi adalah dorongan internal yang mengarahkan dan memberi energi pada perilaku belajar. Itu adalah alasan mengapa seorang siswa mau membuka buku. Itu adalah kekuatan yang membuat mereka tetap bertahan saat menghadapi soal yang sulit. Secara umum, motivasi terbagi menjadi dua. Pertama, motivasi intrinsik. Ini adalah dorongan dari dalam diri siswa. Mereka belajar karena mereka menikmati prosesnya. Mereka belajar karena penasaran. Mereka belajar karena merasa puas saat berhasil memecahkan masalah. Kedua, motivasi ekstrinsik. Ini adalah dorongan dari luar. Misalnya, keinginan mendapat nilai bagus, takut mendapat hukuman dari guru atau orang tua, atau ingin mendapat pujian dan pengakuan. Kedua jenis motivasi ini ada dalam diri setiap siswa. Namun, motivasi ekstrinsik seringkali rapuh. Jika nilai bagus tidak lagi dikejar, motivasi bisa hilang. Tujuan kita adalah membangun motivasi intrinsik yang kuat dan tahan lama. Apa tanda-tanda siswa Anda kehilangan motivasi? 1. Sering menunda-nunda pekerjaan atau PR. 2. Mudah menyerah saat menghadapi tantangan. 3. Pasif di kelas, jarang bertanya atau berpendapat. 4. Cenderung menyontek atau mencari jalan pintas. 5. Hanya mengerjakan tugas sekadarnya asal selesai. Dampak dari rendahnya motivasi sangat jelas. Siswa tidak akan mencapai potensi maksimal mereka. Mereka mungkin lulus, tapi mereka tidak belajar. Mereka hanya menghafal jangka pendek, bukan memahami konsep jangka panjang. Disinilah peran guru menjadi sangat vital. Kita tidak bisa memaksa siswa untuk termotivasi, tapi kita bisa menciptakan lingkungan yang mengundang motivasi itu untuk tumbuh. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah pembelajaran aktif. Anda mungkin sering mendengar istilah ini, tapi apa bedanya dengan cara mengajar biasa? Mari kita bedah. Secara sederhana, pembelajaran aktif adalah metode instruksional yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Kuncinya adalah melibatkan. Pembelajaran aktif berpusat pada siswa, student-centered. Berbeda dengan pembelajaran pasif yang berpusat pada guru, teacher-centered. Mari kita bandingkan keduanya. Dalam pembelajaran pasif, guru berbicara, siswa mendengarkan, atau mungkin pura-pura mendengarkan. Informasi mengalir satu arah dari guru ke siswa. Siswa adalah penerima informasi yang pasif. Metode utamanya adalah ceramah. Dalam pembelajaran aktif,
naskahnya kita balik. Guru berperan sebagai fasilitator. Siswa adalah partisipan yang aktif. Mereka tidak hanya menerima materi, mereka melakukan sesuatu dengan materi itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdiskusi, mereka menganalisis, mereka memecahkan masalah, mereka bertanya, mereka berdebat, mereka menciptakan, mereka mengajarkan satu sama lain. Pembelajaran aktif adalah tentang belajar sambil melakukan, learning by doing. Ini adalah pergeseran dari saya mengajar menjadi siswa belajar. Lalu, apa hubungannya dengan motivasi? Mengapa metode ini begitu ampuh membangkitkan semangat? Jawabannya terletak pada psikologi dasar manusia. Pertama, pembelajaran aktif memberikan otonomi. Siswa merasa memiliki kendali atas apa yang mereka pelajari. Mereka tidak hanya disuapi, mereka diberi pilihan dan tanggung jawab. Rasa otonomi ini adalah pendorong motivasi intrinsik yang kuat. Kedua, pembelajaran aktif membangun kompetensi. Saat siswa berhasil memecahkan masalah atau saat mereka berhasil menjelaskan konsep ke temannya, mereka merasa mampu. Perasaan mampu atau kompeten ini sangat memuaskan. Ini membuat mereka ingin mencoba lagi dan lagi. Ketiga, pembelajaran aktif menumbuhkan keterhubungan, relatedness. Siswa berinteraksi dengan teman sekelas. Mereka bekerja sama, bukan bersaing secara individu. Mereka membangun hubungan sosial yang positif di dalam kelas. Manusia adalah makhluk sosial. Belajar bersama terasa lebih menyenangkan, otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Tiga pilar inilah yang disasar oleh pembelajaran aktif. Itulah mengapa metode ini berhasil. Jadi, pembelajaran aktif bukan sekadar main-main agar kelas seru. Ini adalah strategi yang dirancang secara psikologis untuk mengaktifkan otak siswa dan membangkitkan keinginan alami mereka untuk belajar. Sekarang kita sudah paham apa dan mengapa. Saatnya masuk ke bagian paling penting, bagaimana. Di bagian ini, kita akan membahas beberapa teknik spesifik yang bisa Anda terapkan di kelas Anda. Kita mulai dari yang paling sederhana. Metode pertama, think, pair, share, berpikir, berpasangan, berbagi. Metode ini sangat sederhana, namun dampaknya luar biasa. Ini mengubah siswa pasif menjadi partisipan aktif hanya dalam 3 langkah. Langkah 1, think, berpikir. Mulailah dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada siswa, bukan pertanyaan ya atau tidak. Contoh, menurut kalian apa dampak terbesar dari peristiwa ini? Atau, bagaimana cara kita memecahkan masalah ini? Beri mereka waktu 1-2 menit untuk berpikir sendirian dalam keheningan. Ini sangat penting. Ini memberi waktu bagi siswa yang introvert untuk memproses pikiran mereka tanpa tekanan harus langsung menjawab. Langkah 2, pair, berpasangan. Setelah 2 menit, minta siswa untuk berpasangan dengan teman di sebelahnya. Sekarang, mereka harus mendiskusikan jawaban mereka satu sama lain. Mereka bisa membandingkan ide, mereka bisa memperdebatkan pandangan mereka. Ini adalah lingkungan yang aman. Berbicara dengan satu orang jauh lebih tidak menakutkan daripada berbicara di depan 30 orang. Rasa cemas berkurang, motivasi berbicara meningkat. Langkah 3, share, berbagi. Setelah 3-5 menit berdiskusi berpasangan, minta beberapa pasangan untuk membagikan apa yang mereka diskusikan. Anda bisa bertanya, pasangan ini, apa ide menarik yang muncul dari diskusi kalian? Perhatikan perbedaannya. Anda tidak lagi menunjuk satu siswa dan membuatnya tertekan. Anda meminta laporan dari sebuah tim. Pada titik ini, siswa jauh lebih percaya diri. Ide mereka sudah divalidasi oleh teman mereka. Mereka tidak lagi takut salah. Metode Think, Pair, Share memecah keheningan kelas dan memastikan setiap siswa terlibat dalam pemikiran tingkat tinggi. Metode kedua, Jigsaw Discussion, diskusi jigsaw. Ini adalah metode yang sedikit lebih kompleks tapi sangat kuat, terutama untuk materi pelajaran yang padat atau banyak. Metode ini mengajarkan akuntabilitas. Begini cara kerjanya.
Bayangkan Anda memiliki materi 4 bab yang harus dipelajari. Langkah 1. Bentuk kelompok asal. Bagi kelas Anda menjadi kelompok-kelompok kecil. Misalnya, kelompok berisi 4 siswa. Kita sebut ini kelompok asal. Langkah 2. Bagi materi. Bagi materi 4 bab tadi. Siswa A di setiap kelompok mendapat bab 1. Siswa B mendapat bab 2. Siswa C mendapat bab 3. Siswa D mendapat bab 4. Langkah 3. Bentuk kelompok ahli. Sekarang minta semua siswa yang mendapat materi yang sama untuk berkumpul. Semua siswa A yang memegang bab 1 berkumpul di satu sudut. Semua siswa B bab 2 di sudut lain dan seterusnya. Ini disebut kelompok ahli. Tugas mereka di kelompok ahli adalah berdiskusi bersama untuk menguasai bab mereka. Mereka harus menjadi ahli di bab tersebut. Langkah 4, kembali ke kelompok asal. Setelah 15 sampai 20 menit, semua siswa kembali ke kelompok asal mereka. Sekarang, setiap anggota kelompok adalah ahli untuk satu bab. Tugas mereka adalah mengajarkan bab yang mereka kuasai kepada 3 teman lainnya di kelompok itu. Secara bergantian, mengapa metode jigsaw ini sangat memotivasi? 1. Tanggung jawab. Setiap siswa memiliki tanggung jawab individu. Mereka tidak bisa pasif atau nebeng nama di tugas kelompok. Jika mereka tidak belajar, teman satu kelompoknya tidak akan paham. 2. Penguasaan materi. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajar. Siswa dipaksa untuk benar-benar memahami konsep AA agar bisa menjelaskannya dengan bahasa mereka sendiri. 3. Keterlibatan total. Dalam metode ini, 100% siswa terlibat aktif pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang melamun. Motivasi meroket karena ada rasa urgensi dan tanggung jawab sosial. Kita baru saja membahas 2 metode ampuh, Think, Pair, Share, dan Jigsaw. Keduanya adalah cara hebat untuk memulai keterlibatan siswa secara cepat. Sekarang, mari kita tingkatkan ke strategi yang lebih mendalam, yang membangun otonomi dan relevansi yang lebih besar. Metode ketiga, pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, gasa MAPBL. Metode ini sering juga disebut sebagai studi kasus. Apa bedanya dengan soal latihan di akhir bab? Jawabannya sangat berbeda. Pada metode tradisional, kita memberi siswa rumus dulu, baru soal. Pada PBL, kita balik urutannya. Kita berikan masalahnya terlebih dahulu. Masalah yang disajikan adalah masalah dunia nyata, masalah yang kompleks, terbuka, dan tidak memiliki satu jawaban benar. Contoh untuk pelajaran ekonomi atau bisnis, bukannya menghafal rumus permintaan. Kita beri kasus. Sebuah kedai kopi lokal penjualannya anjlok 30% bulan ini. Apa yang terjadi? Analisis faktor-faktornya dan usulkan 3 strategi perbaikan. Contoh untuk pelajaran biologi. Bukannya memberi materi ekosistem, kita beri kasus. Warga di desa X mengeluh air sungainya tercemar. Teliti sumber pencemarannya dan rancang solusi ramah lingkungan. Siswa dalam kelompok harus mengidentifikasi apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka tidak ketahui. Mereka kemudian harus mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Mereka harus mencari teori, data, dan rumus untuk memecahkan masalah nyata tersebut. Mengapa metode PBL sangat memotivasi? Jawabannya adalah relevansi. Siswa akhirnya melihat gunanya belajar. Mereka tidak lagi bertanya, "Kenapa saya harus belajar ini?" Mereka sedang menggunakan pelajaran itu untuk sesuatu yang penting. Ini membangun kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kemandirian. Motivasi muncul karena ada tujuan yang jelas dan nyata. Metode keempat, gamifikasi, gamification. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang sedikit berbeda, gamifikasi. Harus jelas, gamifikasi bukan berarti bermain game seharian. Gamifikasi adalah penggunaan elemen-elemen desain game dalam konteks non-game, seperti pembelajaran. Elemen apa saja yang dimaksud? 1.
poin. Berikan poin untuk setiap tugas yang diselesaikan atau setiap jawaban benar di kelas. Poin ini bisa diakumulasi. 2. Lencana, badges. Buat lencana pencapaian digital atau fisik. Misalnya, lencana ahli presentasi untuk siswa yang presentasinya bagus. Atau lencana peneliti gigih untuk yang risetnya mendalam. 3. Papan peringkat leaderboards. Tampilkan kemajuan siswa secara visual. Ini bisa memicu persaingan sehat jika dikelola dengan baik. Fokuslah pada kemajuan, progres, bukan hanya peringkat teratas. 4. Misi, quest. Ubah bab pelajaran Anda menjadi misi. Selesaikan misi 1, menguasai fotosintesis, untuk membuka misi 2. Mengapa gamifikasi bekerja? Game sangat adiktif karena memberikan umpan balik instan dan rasa pencapaian. Otak kita menyukai ini. Gamifikasi memecah materi besar yang mungkin terlihat menakutkan menjadi level-level kecil yang terasa bisa dicapai. Setiap kali siswa naik level atau mendapat lencana, mereka merasa kompeten dan diakui. Ini adalah cara cerdas untuk membangun motivasi, baik ekstrinsik maupun intrinsik. Metode kelima, pembelajaran berbasis projek, Project-Based Learning (STI PJBL). Ini adalah salah satu raja dari pembelajaran aktif. PJBL mirip dengan PBL, tapi fokusnya adalah pada produk akhir. Siswa tidak hanya memecahkan masalah, mereka menciptakan sesuatu. Ini adalah proyek jangka panjang, bisa berminggu-minggu. Proyek ini harus menjawab sebuah pertanyaan atau tantangan yang kompleks. Produk akhirnya bisa bermacam-macam, sebuah pameran seni, sebuah film dokumenter pendek, sebuah aplikasi sederhana, sebuah kampanye sosial di sekolah, sebuah buku resep yang sudah teruji, sebuah model prototipe. Contoh untuk pelajaran sejarah, bukannya ujian tertulis tentang kemerdekaan, proyeknya adalah buatlah film dokumenter 10 menit dengan mewawancarai kakek nenek kalian tentang peristiwa sejarah yang mereka alami. Contoh untuk pelajaran fisika, bukannya menghafal rumus energi terbarukan, proyeknya adalah rancang dan bangun prototipe kincir angin skala kecil yang bisa menyalakan satu lampu LED. PJBL adalah puncak dari relevansi dan otonomi. Siswa memiliki banyak pilihan dalam menentukan arah proyek mereka. Mereka belajar manajemen waktu, kolaborasi tim, dan ketekunan. Motivasi mereka akan meledak karena mereka mengerjakan sesuatu yang nyata, bermakna, dan menjadi karya mereka. Rasa bangga atas hasil karya sendiri adalah motivator terkuat. Kita telah membahas 5 metode yang luar biasa. Think, Pair, Share, Jigsaw, Problem-Based Learning, Gamifikasi, dan Project-Based Learning. Mungkin sekarang ada suara di benak Anda yang berkata, ini semua terdengar hebat, tapi ini pasti butuh persiapan ekstra. Ini akan membuat kelas saya jadi ribut dan tidak terkendali. Bagaimana saya bisa mengejar target kurikulum jika terlalu banyak aktivitas? Ini adalah kekhawatiran yang sangat valid. Mari kita hadapi kenyataan. Ya, pembelajaran aktif membutuhkan lebih banyak persiapan di awal. Kita tidak bisa hanya masuk kelas dan membuka buku teks. Kita harus menjadi perancang pengalaman belajar. Ya, kelas Anda mungkin akan lebih bising, tapi kita harus bedakan antara bisingnya kebosanan dan obrolan yang tidak relevan dengan bisingnya diskusi, debat, dan kolaborasi yang produktif. Kelas yang hening dan pasif bukanlah jaminan siswa sedang belajar. Seringkali itu adalah tanda siswa telah mati secara mental. Peran kita sebagai guru harus bergeser dari sage on the stage, orang bijak di atas panggung, menjadi guide on the side, pembimbing di samping. Kita tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Kita adalah fasilitator, kurator, dan mentor. Mengejar kurikulum memang penting, tapi apa gunanya materi selesai jika tidak ada satupun yang diingat siswa sebulan kemudian? Pembelajaran aktif justru membuat materi menempel lebih lama karena siswa tidak hanya menghafal, mereka mengalami dan memahaminya.
Jadi, apa langkah selanjutnya? Anda tidak harus merombak seluruh RPP Anda besok. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulailah dari yang sederhana. Coba terapkan satu kali Think Pair Share selama 10 menit di kelas Anda minggu depan. Lihat apa yang terjadi. Amati bagaimana siswa yang biasanya diam, tiba-tiba ikut berpendapat. Rasakan perubahan energi di dalam ruangan. Misi kita sebagai pendidik bukan hanya untuk mentransfer fakta dari kepala kita ke kepala siswa. Misi kita adalah untuk menyalakan api keingintahuan, untuk membangun pembelajar seumur hidup, dan pembelajaran aktif adalah salah satu pemantik api terbaik yang kita miliki. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Saya harap Anda mendapatkan inspirasi untuk membuat kelas Anda lebih hidup.